Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali konco-konco sekalian di channel Pemikir Baru. Channel yang jarang update tapi terupdate. Hai. Akhirnya chapter yang ditunggu-tunggu yaitu chapter 1000 sudah hadir di depan mata kita semua. Berkumpulnya supernova konco menjadi perhatian bagi kita semua akan adanya peristiwa penting yang ditampilkan di chapter-chapter berikutnya. Nah, tapi ternyata prediksi akan kemunculan seseorang yang legenda ternyata tidak ditampilkan oleh Oda Sensei dalam chapter 1000 ini. Lalu akan seperti apa hebatnya chapter 1000 dan seterusnya ini? Mamase sudah menyiapkan bahan yang super wow, karena di chapter kemarin sebelum chapter 1000 Mamase tidak tayang ini karena banyak sekali tugas dan ujian, waktu ujian nih konco-konco. Jadi dimaklumi saja ya, langsung saja kita gas teori yang gila ini. Edan pokoknya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, Mamase minta tolong subscribe-kan ya. Oke, matur nuwun. Langsung saja tanpa membuang-buang durasi, marilah kita semua membahas topik yang mengguncang dunia ini. Dan di sini Mamase bakal langsung ke intinya saja. Yang akan Mamase bahas adalah berkumpulnya 5 orang-orang hebat yang akan menghadapi dua Yonko ini konco-konco. Luffy, Eustace Captain Kid, dan Killer, serta ada Zoro dan Torao. Setelah perjalanan yang lumayan panjang, akhirnya mereka sampai di puncak Onigashima di depan dua Yonko yang akan mereka hadapi bersama-sama nih. Di situ sudah tampak bahwa mereka sangat siap untuk menghadapi kedua Yonko ini dengan kemarahan yang telah lama dipendam di dalam hati dan jiwa raga. Luffy yang maju duluan untuk menyelamatkan Kinemon tiba-tiba saja berada di belakang dua Yonko tersebut konco-konco. Wow, sangat cepat. Mamase rasa ini bagian dari peningkatan kekuatan Luffy selama di penjara Udon. Karena bagaimanapun Luffy yang saat itu diborgol dengan menggunakan batu laut dapat mengangkat bongkahan batu yang sangat besar dan berulang-ulang bersama Kapten Kid konco. Secara tidak langsung, di situ Oda melatih Luffy untuk meningkatkan fisiknya menjadi berkali-kali lipat, sehingga kemungkinan kecepatan dan kekuatan Luffy akan diperlihatkan sangat bertambah di kemudian hari ini. Luffy yang meminta Torao untuk memindahkan Kinemon dan teman-teman menuju ke bawah langsung saja akan digagalkan oleh Kaido. Namun apa yang terjadi konco? Dengan Red Rock-nya Luffy langsung menumbangkan Kaido dengan satu kali pukulan loh. Bahkan Big Mom saja sampai terheran-heran, kenapa Kaido ini bisa jatuh begitu aja, lemes banget kayak letoy gitu ya kan. Kalau konco perhatikan, ini adalah alur cerita yang sering diulang-ulang dalam One Piece. Dalam menghadapi musuhnya, Luffy akan menerima kekalahan telak terlebih dahulu. Seperti melawan krokodil, dia tertusuk dan tumbang. Namun saat ia mengetahui kelemahan krokodil, ia bangkit. Saat melawan Doflamingo, sebelum menggunakan Gear Force-nya, ia tumbang dan terpontang-panting. Namun setelah menggunakan Gear Force, ia dapat membalik keadaan dan terjadi pertarungan sengit di sana. Alur-alur cerita seperti ini juga sering dialami Luffy, terutama di Wano kan, dimana saat itu Luffy kalah telak dengan sekali pukulan oleh Kaido. Dan setelah berlatih di penjara Udon, kita lihat hasilnya. Luffy telah berhasil menguasai Haki Ryo dan dapat menumbangkan Kaido hanya dengan satu kali pukulan. Mamase yakin alur setelah ini Kaido dan Big Mom mungkin akan terpontang-panting sesaat sebelum mereka benar-benar mengeluarkan kekuatan mereka yang sesungguhnya, seperti Doflamingo. Dan di saat itu, kekuatan buah iblis Kaido akan diperlihatkan. Dan Kaido serta Big Mom
akan bertarung dengan mode seriusnya dalam menghadapi 5 orang-orang hebat ini. Ya kita bayangin aja lah seberapa besar peningkatan kekuatan Luffy saat ini. Yang pertama kali Kaido dipukul dengan Gears Force dan Grizzly Magnum, Kaido saja tidak apa-apa, tidak terluka, hanya mundur-mundur saja kan, dan tidak terasa apa-apa kata Kaido. Dan sekarang dengan pukulan barunya Red Rock, Kaido langsung tumbang tersungkur loh. Ini belum menggunakan Gear Force-nya Luffy loh, Gear Force yang dilapisi dengan Red Rock loh. Mama saya rasa kelas Yonko mungkin sudah terlampaui oleh Luffy. Ya setara lah, bisa dibilang setara lah mereka dengan kekuatan kedua Yonko ini, karena kedua Yonko ini belum diperlihatkan bertarung dalam mode sangat serius, ya toh. Namun jika yang sebelumnya Kaido kebal dengan serangan Luffy dan sekarang satu pukulan saja tumbang, ini berarti sudah sangat jauh sekali peningkatan yang dimiliki oleh kapten kita ini konco. Secara tidak langsung Luffy sudah menuju level yang berbeda dengan teman-teman seperjuangannya. Dan secara tidak langsung Oda sudah menjelaskan bahwa perang besar dan perang akhir benar-benar sebentar lagi akan tiba. Apakah demikian konco-konco? Kita juga belum tahu kekuatan Kapten Kid, sebagaimana ia sudah berlatih bersama Luffy di penjara Udon. Mungkin kekuatannya dalam menggabungkan benda metal akan sangat bertambah. Kemudian kekuatan Killer yang membantu pertarungan di puncak ini. Meskipun Killer masih kalah sih sama Zoro, tapi pasti akan berguna di saat-saat yang penting nanti. Kemudian Zoro yang membawa Enma, pedang yang sulit dikendalikan di awalnya dan membelah pucuk dari tebing. Akankah kali ini Zoro akan membelah Kaido dengan kekuatan barunya ini? Lalu bagaimana dengan Law yang ia juga sanggup membelah gunung di Panghazab? Memang pertempuran ini bukan pertempuran kecil, dan benar saja akan menjadi pertempuran yang sangat hebat dan dahsyat, melebihi pertempuran di Marineford. Dari sini saja Mamasi sudah terbayang pertempuran nanti akan jadi apa dan akan mengakibatkan kerusakan seperti apa. Kalau Mamasi sih yakin kedua Yonko ini akan babak belur, meskipun tidak tahu siapa yang mati nantinya. Menurut konco-konco bagaimana? Silakan konco-konco diskusikan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan share video ini agar konco yang lain pecinta One Piece dapat mendengarkan teori Mamase. Terus up to date di channel ini ya. Mamase akan memunculkan gebrakan-gebrakan baru lagi, insya Allah, untuk khusus chapter 1000 ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.